Aku Nabila Dinda Permata. Aku Ika Wainingsih Dari kelas 4D. Mau tahu nggak sih gimana pencegahan dan mitigasi saat bencana gempa bumi? Nah, gimana tuh Kak kira-kira? Yuk kita simak video berikut ini. Indonesia dihimpit oleh 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan 3 lempeng itu mengakibatkan gempa bumi yang sering terjadi di Indonesia. Tahukah kamu apa itu gempa bumi? Gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi sesuai dengan penyebabnya. Gempa bumi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Tahukah kamu apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal, namun yang paling umum adalah tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. 2 lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan-tumbukan. Nah, tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Analisis dampak dari gempa bumi. Yang pertama, dampak fisik. Dampak fisik yang ditimbulkan oleh gempa bumi diantaranya adalah bangunan banyak yang hancur atau roboh, tanah longsor akibat goncangan, jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah menjadi merekat, retak dan jalan menjadi putus, banjir karena rusaknya tanggul, gempa dasar laut dapat menyebabkan tsunami dan sebagainya. Yang kedua, dampak sosial. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh gempa bumi diantaranya adalah menimbulkan kemiskinan, kelaparan, menimbulkan penyakit, bila pada skala yang besar dapat menimbulkan tsunami yang besar dan bisa menyebabkan lumpuhnya politik. Yang ketiga, dampak ekonomi dan infrastruktur. Dampak ekonomi dan infrastruktur dari gempa bumi diantaranya adalah lumpuhnya aktivitas ekonomi lokal, kerusakan infrastruktur vital, kehancuran bangunan dan properti, beban biaya pemulihan dan rekonstruksi, penurunan investasi dan kepercayaan ekonomi. Upaya pencegahan atau mitigasi bencana dari gempa bumi. Yang pertama, mitigasi sebelum gempa bumi. Yang dapat dilakukan diantaranya adalah penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya gempa bumi serta tindakan yang tepat dalam menghadapi gempa. Selanjutnya, penyusunan bangunan yang tahan gempa dengan menggunakan standar bangunan yang sesuai dengan kondisi seismik daerah tersebut. Selanjutnya, penyusunan tas darurat yang berisi perlengkapan dasar seperti makanan, air, obat-obatan, serta dokumen yang penting. Yang kedua, mitigasi saat gempa bumi. Yang dapat dilakukan diantaranya adalah berlindung di bawah meja atau furnitur yang kokoh, serta melindungi kepala dan leher menggunakan tangan atau benda keras lainnya. Selanjutnya, menjauh dari jendela atau kaca yang dapat pecah dan menyebabkan luka akibat serpihan kaca. Dan yang terakhir, tidak berlari keluar rumah selama gempa berlangsung, karena risiko jatuhnya bangunan atau objek berat akan lebih besar saat berada di luar bangunan. Yang ketiga, mitigasi setelah bencana gempa bumi. Yang dapat dilakukan mitigasi setelah bencana gempa bumi diantaranya adalah memeriksa kondisi fisik diri dan keluarga, serta memberikan pertolongan pertama bagi yang membutuhkan. Selanjutnya, menghindari masuk ke dalam bangunan yang rusak, karena struktur bangunan yang tidak stabil akan dapat runtuh sewaktu-waktu. Dan yang terakhir, mencari informasi terkini mengenai gempa susulan atau potensi tsunami dari lembaga resmi, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, serta pihak berwenang lainnya.
Gempa bumi tidak pernah memberikan tanda, tapi kita sebagai manusia diberi kemampuan untuk bersiap, belajar, dan beradaptasi. Disinilah pentingnya membangun budaya sadar bencana yang merupakan sebuah pola pikir kolektif yang menjadi kesiapsiagaan.